Ya, assalamualaikum teman-teman semua. Jadi kami dari mahasiswa Universitas Waletehan yang sudah jalan-jalan bareng untuk melakukan wawancara kepada terapis komplementer bekam. Nah, di sini kita sudah sampai rumahnya. Jangan lupa mengetuk pintu terlebih dahulu ya dalam bertamu. Nah, di sini kita langsung bertemu dengan terapis komplementer bekamnya. Kita salaman-salaman dulu nih biar makin akrab. Baiklah, kalau begitu mari kita mulai saja wawancara kepada terapis komplementer bekam ini. Jadi, selamat menonton. Tentang komplementer pengobatan Tibun Nabawi yaitu bekam, dipandu oleh Bapak Faris Saiful Anwar. Pertanyaannya itu, bagaimana sih awal mula bisa menjadi terapis bekam? Menjadi terapis bekam itu sangat mudah sekali. Di antaranya memang nggak serta-merta langsung bisa ya. Kita harus belajar karena di bekam itu memang ada pembelajarannya yang diwadahi oleh PBI, Perkumpulan Bekam Indonesia. Jadi siapapun bisa menjadi seorang terapis bekam. Dan bekam itu nggak ada yang ini mah di bekam di sini lebih hebat, itu enggak, karena sama pada dasarnya kita melakukan bekam itu sesuai dengan SOP gitu. Jadi manfaat bekam itu sangat luar biasa. Yang kedua, apa keuntungan dan kerugian yang diperoleh dari terapi komplementer yang dilakukan? Intinya bekam ini adalah pengobatan tibin nabawi nih ya, yang memang kita disunahkan melakukan berbekam. Nah, keuntungan yang pertama yang sangat luar biasa dengan berbekam ini, kita mendapatkan dua keuntungan, baik terapis bekam ataupun yang dibekamnya itu pahala nih, pahala sunnah gitu. Dan yang kedua, orang yang dibekam itu tentunya akan Allah angkat penyakitnya, akan disembuhkan karena ada jaminan sembuh dari Rasulullah. Nah, yang ketiga, barangkali untuk sebagai seorang terapis manfaatnya kita bisa kenal saling silaturahim kan gitu. Kita bisa mengembangkan sunnah, kita menjadi seorang mujahid tibin nabawi, mujahid tibin nabawi. Kalau orang lain mujahid sebagai perang jihad dan sebagainya, kita dari pengobatannya gitu kan. Selanjutnya, bagaimana proses penyembuhan dilakukan dengan terapi bekam tersebut? Ya, proses itu mengeluarkan toksin dalam tubuh karena setiap manusia itu memiliki memiliki toksin. Baik dari makanan yang kita makan, ada kimianya kan, baik dengan pola hidup yang tidak sehat, begadang misalkan ya. Begadang, kurang tidur, itu tentunya sirkulasi darah itu akan menumpuk, itu akan membuat orang itu kan udah sakit. Ya kan, nah dengan dibekam kita keluarkan toksin dalam tubuhnya, yaitu dengan penorehan di permukaan kulit sehingga darah kotornya itu keluar, maka orang tersebut akan jauh lebih enteng, badannya lebih ringan gitu. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada kendala dalam melaksanakan terapi bekam? Dari 10 kasus itu 1-2 diantaranya suka ada. Biasanya orang yang memang mau berbekam tapi dia fisiknya nggak kuat, misalkan kelelahan akibat begadang, terus ada rasa takut yang dalam hati belum pernah sama sekali dibekam, itu kendalanya itu dia itu muntah kadang gitu, muntah, bahkan ada yang sampai pingsan. Nah, makanya di sini kita perlu pembelajaran yang memang harus benar-benar belajar, ke asal-asalan gitu kan, karena itu merupakan kegawat daruratan dalam berbekam itu seperti itu. Selanjutnya Pak, apakah pernah dilakukan pembinaan oleh puskesmas atau rumah sakit? Belum, kita pembinaannya dari asosiasi aja ya, dari perkumpulan bekam. Maka dari ada yang namanya istilahnya pelatihan, kajian gitu kan, terus ada grup WhatsApp gitu. Kalau selama ini dari pembinaan dari puskesmas kerjasama memang sama dinas kesehatan, itu kalau di PBI ada kan gitu. Tapi untuk secara langsung mereka datang ke sini itu belum. Tapi datang ke sini itu diantaranya petugasnya, bidannya itu segala untuk berbekam, bukan untuk mengadakan pembinaan. Pertanyaan yang terakhir ya Pak, apa harapan Bapak terhadap pelestarian terapi? Kalau harapan saya itu ingin bekam ini diakui oleh negara kita. Jadi maksudnya di rumah sakit itu terapis bekam itu diberikan wadah gitu,
kan, karena ini merupakan pengobatan sunnah, diberikan wadah gitu. Jadi surat izinnya dipermudah gitu kan, tempatnya ini yang layak itu diberikan tempat yang layak, terus di masyarakat ini jangan disepelekan, karena kita sebagai umat muslim sangat menghargai, sangat istilahnya yakin dengan apapun yang disabdakan oleh Rasulullah itu merupakan wahyu Allah, ya kan. Jadi pengobatan bekam ini bukan pengobatan alternatif sebetulnya, ini sebaik-baik pengobatan utama. Jadi sebelum pada saat kita sakit, sebelum kita datang berobat di tempat lain, lakukanlah berbekam. Karena hukum bekam itu ialah padu kifayah. Seandainya dalam suatu desa, suatu wilayah gak ada pembekam sama sekali, itu kena dosa semuanya. Saking pentingnya padu kifayah. Apabila ada salah satu yang dia sebagai seorang terapis bekam, maka gugur semua kewajibannya, seperti itu. Jadi harapan saya seperti itu tadi. Baik, saja pertanyaan yang saya tanyakan. Terima kasih atas penjelasan dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengar penjelasan dari Bapak Anwar tadi, sekarang kita akan melakukan praktik terapi bekam. Sangat banyak sekali. Jadi lebih daripada 73 macam penyakit sebetulnya dapat disembuhkan dengan bekam. Di antara yang terutama ialah darah tinggi, kolesterol, sakit kepala, bahkan kenapa dia harus berbekam, karena apabila kekentalan darah itu berlebih bisa stroke orang gitu. Karena kelebihan berat lemak di dalam darah. Terus dari umur berapa sih Pak boleh bekam itu? Kalau saya mempraktekkan sendiri itu 3 bulan. Ya 3 bulan. Wow, ternyata darah yang keluar dari tubuh teman kami yang sedang dibekam basah ini termasuk banyak loh. Wah, sangat mengerikan sekali ya jika kalian memiliki sedikit ketakutan terhadap darah. 17, 19, 21 di bulan ini ya. Itu waktu terbaik buat berbekam. Ini sterilisasi sementaranya. Jadi untuk SOP sterilisasi sebenarnya bukan seperti ini. Jadi ada perendaman itu setelah ini ya, supaya menghilangkan ini aja darah ininya. Baik teman-teman, alhamdulillah tadi kita sudah melihat ya penjelasan tentang pengobatan terapi bekam dan sekaligus praktik terapi bekam langsung oleh Bapak Anwar. Mungkin itu saja penjelasan dari kami. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat buat kita semua dan buat jadi pembelajaran. Nah, untuk teman-teman mungkin yang mau merasakan terapi bekam, boleh datang ke tempatnya Bapak Anwar ya. Tempatnya nama tempatnya itu Rumah Bekam Kang Anwar ya, tempatnya di Rawa Timur. Itu mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu kita berakhir sampai sini saja ya. Anyway, thank you for watching.